tugas presentasi saya. Judulnya yaitu membangun persekutuan orang percaya melalui karunia Roh Kudus. Next, Pak, tolong. Ngerti. Mana boleh tolong dikecilin, Pak? Daftar pustakanya udah? Masih kegedean dia, Pak. Tolong dikecilin lagi. Terbelakang, di tengah kondisi gereja masa kini yang sering kali terasa kaku, dingin, dan terjebak dalam rutinitas sosial belaka, persekutuan membutuhkan kehidupan atau dinamika rohani yang bersumber dari Allah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman bahwa karunia Roh Kudus diberikan bukan untuk kesombongan diri, melainkan sebagai alat untuk membangun tubuh Kristus dalam kitab 1 Korintus 12 ayat 7. Sehingga tujuan untuk mengaktifkan setiap anggota agar melayani berdasarkan karunia terwujud Dia punya anak kecil. dan menciptakan persekutuan yang saling membangun. Rumusan masalahnya yaitu saya ambil ada 3 perumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana peran Roh Kudus dalam menciptakan persekutuan yang hidup. Yang kedua, apa saja hambatan dalam membangun persekutuan yang dipimpin oleh Roh. Dan yang ketiga yaitu bagaimana mengaplikasikan karunia Roh Kudus untuk kepentingan bersama dalam gereja. Maaf ya, anak saya lagi itu nangis. Slide selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Dasar Yesus mengutus Roh Kudus dalam Alkitab Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Dan yang kedua, proses Roh Kudus yaitu memberikan karunia yang berbeda-beda kepada orang percaya. Saya ambil dalam kitab 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Tindakan menggunakan karunia dengan kasih untuk melayani dalam 1 Korintus ayat 13. Yang terakhirnya yaitu hasil persekutuan yang hidup, kuat, dan berdampak atau disebut koinonia. Dasar Alkitab atau ayat pendukung yang saya ambil yaitu dalam kitab 1 Korintus 12 ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Dan yang kedua yaitu 2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Yang terakhir yaitu Efesus 4 ayat 11 sampai 12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Karunia roh untuk membangun bukan bersaing. Karunia diberikan sesuai kehendak roh, bukan imam manusia. Kelompok karunia yaitu pewahyuan atau hikmat dan pengetahuan. Kuasa yaitu iman atau menyembuhkan. Perkataan atau disebut dengan nubuatan, membedakan roh dan bahasa roh. Tujuan utama koinonia atau persekutuan yaitu saling melengkapi, bukan menunjukkan kehebatan. Ciri-ciri persekutuan yang dipimpin roh yaitu yang pertama saling memperhatikan, peduli, dan mendoakan. Terjadi kesatuan iman dan tujuan. Adanya kasih yang tulus sebagai perekat persatuan. Yang terakhir yaitu dinamis, kreatif, dan berorientasi pada pelayanan, bukan hanya duduk diam saja. Langkah praktis membangun persekutuan yaitu yang pertama dimulai dengan doa, memohon kepenuhan Roh Kudus untuk membimbing persekutuan. Dan yang kedua mengidentifikasi yaitu menemukan karunia rohani dalam diri sendiri dan jemaat. Dan yang ketiga yaitu implementasi, memberi ruang bagi karunia dalam ibadah atau komunitas. Dan yang keempat, kasih yaitu menggunakan karunia dengan kerendahan hati. Kesimpulan yang saya ambil dalam presentasi ini yaitu persekutuan yang hidup adalah persekutuan yang dialami, yang didiami dan dipimpin oleh Roh Kudus, di mana setiap anggota menggunakan karunia rohaninya untuk kepentingan bersama dalam kasih.
Karunia Roh Kudus adalah anugerah untuk memperlengkapi jemaat, bukan untuk ajang pamer, sehingga tercipta tubuh Kristus yang utuh, berdampak, dan memuliakan Allah. Terima kasih. Ini presentasi saya. Maaf ya Pak, kalau suaranya agak terganggu karena anak saya lagi nangis. Sabar, sabar. Nanti dosennya jelasin, sabar. Bukan itu. Ini loh. Izin Pak, kayaknya Pak dosen masih di mute Pak. Bah, ngomong sendiri aku rupanya.